Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas anugerah-anugerah yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat yang bersifat lahir maupun nikmat yang bersifat batin. Dan perlu kita sadari bahwa semua yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat tersebut, semua itu adalah min indillah. Semua nikmat yang kita peroleh, semua nikmat yang kita dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kenikmatan materi berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan segala-galanya. Ya, tidak ada satupun nikmat berupa materi-materi itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentang nikmat batin, iman, ilmu, hidayah, taufik, iradah, keinginan untuk berbuat baik. Nah, itu juga merupakan bagian nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita pandai-pandai mensyukuri nikmat ini dan menampakkan syukur itu kepada Allah taala. Menampakkan syukur itu kepada Allah taala. Nah, jamaah sekalian, menindaklanjuti materi kita tentang al-adab atau adabu li talabil ilm. Adab-adab dalam mencari ilmu. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab ini, terlebih dahulu kita benahi niat-niat kita, luruskan niat, bersihkan niat supaya tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Karena ini mempengaruhi semua hal, mempengaruhi semua perkara. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di saat melakukan setiap amal, ya, baik itu thalabul ilm maupun yang lain, ya, pada saat kita melakukan itu ada kalanya semangat, ada kalanya apa? Semangat, ada kalanya lemah. Ada kalanya lemah, seperti ngaji seperti ini. Ada kalanya begitu semangat, ada kalanya enggak semangat. Nah, perkara ini adalah perkara yang perlu kita jelaskan. Yang pertama,
Ini merupakan hal yang manusiawi. Pertama itu manusiawi. Karena iman ini turun naik. Iman ini sifatnya apa? Turun naik. Kadang nambah, kadang berkurang. Itu pertama. Yang kedua, berupa evaluasi. Kenapa kita semangat? Kenapa kita nggak semangat? Ya, apa yang menyebabkan kita semangat dan apa yang menyebabkan kita nggak semangat? Karena Allah atau bukan? Coba perhatikan. Karena Allah atau bukan? Ini hendaknya diperhatikan dengan baik. Nah, semangatnya itu karena unsur-unsur manusiawi, unsur-unsur manusia, unsur-unsur materi. Nah, ini perlu dibenahi. Ya. Perlu dibenahi. Sama dengan seorang ustadz juga begitu. Kadang-kadang semangat sekali hadirnya, kadang-kadang lemah sekali. Ternyata ada unsur-unsur yang lain. Jadi kalau dari sisi manusiawinya, Pak ya, dari sisi manusiawinya, nek ngaji niku ndelok jamaah semangat, antusias, iku mulang iku ya semangat. Iku sisi apa? Manusiawinya. Sisi manusiawinya begitu. Sama dengan orang ngaji nek wewangi wake ratusan yang datang, semangat kita gitu. Begitu yang datang cuma 7 gelintir. Sing situk ngantuk, sing situk main HP, sing situk main VS, sing situk main game. Buyar sudah pengajian ini. Ya. Maka yang menjadikan kita semangat dan tidak itu, tanyakan apa? Apa yang menjadikan kita semangat, apa yang tidak, yang menjadikan kita tidak semangat. Kalau bukan karena Allah, ini berarti bermasalah. Ya. Ini yang bermasalah. Nah, itu mari kita benahi supaya ilmu ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, menindaklanjuti adab-adab di dalam thalabul ilm, kita masuk pada adab yang ketiga. Adab yang keberapa? Yang ketiga. Adab yang ketiga yang harus diperhatikan bagi thalabul ilm adalah an yus'alallaha ilmun nafi'. An yus'alallah ilmun nafi'. Hendaknya seorang hamba itu minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini. Nah, jadi bisa jadi ya. Niatnya lurus, tapi dia tidak merasa butuh dengan ilmu itu. Dia tidak merasa butuh dengan pemahaman tersebut. Sehingga dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaji niku bukan cuma dibandani semangat kemawon. Ya, ngaji itu tidak cukup hanya dibandani semangat datang, tapi tidak minta kepada Allah. Sehingga tidak sedikit orang yang bersemangat ngaji, semangatnya ngajinya dapat, ilmunya dia catat, tapi sifatnya nggak berubah-berubah. Perhatikan ini tanda-tanda ilmunya tidak bermanfaat. Coba sampean cek sifat kula mbak sampean sing wis dirubah sing diae. Ya kadang-kadang kula mbak sampean jarang mikir ngene iki. Wis ngaji terus. Cek sifat kita ini kayak apa? Emosinya, marahnya. Ya, itu coba dievaluasi. Dari pengalaman yang sudah ada, selama kita ngaji ini kira-kira ada nggak sifat-sifat yang tidak baik yang pada diri kita dulu itu sudah kita buang? Ya, seperti nasihat yang berkaitan dengan saum kemarin. Apa itu saum? Wa fitamiha anil maklufat. Ya, dikatakan puasa itu adalah
meninggalkan kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Itu shaum. Nah gitu loh. Makanya siam dengan shaum itu nggak sama. Kenapa bedanya? Nah bingung kan? Makanya gak api-api, poso pirang-pirang puluh tahun karakternya gak api-api. Kenapa kita nggak ngerti masalah ini? Ya si ngamuan ya ngamuan, yang tersinggungan ya tersinggungan, yang ngembangkan ya ngambekan. Itu sampai hari ini yang begitu itu. Yang sombong ya sombong, yang takabur ya takabur, yang ujub ya ujub. Masya Allah. Ya, jadi kurang adanya evaluasi. Kurang adanya evaluasi. Makanya dalam muhasabah ilmu, ya dalam muhasabah ilmu itu kita tidak hanya sibuk dengan mencatat, sibuk dengan menyimpan, namun harus ada semangat untuk mengamalkan. Harus ada semangat untuk menata diri. Daya, baik. Kita lanjutkan. Jadi adab yang ketiga tadi apa? Memohon, minta yang serius, minta yang serius. Mari kita lihat akan ada pembahasan beberapa poin dalam hal ini. Pertama tentang dalil-dalil perintah untuk minta kepada Allah akan ilmu ini. Jadi poin pertama kita akan bahas dalil-dalil perintah dari Allah dan Rasul agar kita minta kepada Allah untuk diberi ilmu. Ini poin pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah alasan-alasan atau dasar-dasar kenapa kok kita disuruh minta. Kenapa harus minta? Apa nggak cukup kita hanya belajar saja sudah nggak usah minta? Ya, supaya tahu kita alasannya, supaya ngerti dasarnya. Kenapa kok disuruh minta? Apa nggak cukup kita dengarkan, kita catat saja? Nah itu alasannya apa? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah faidah, pelajaran yang bisa diambil dari bab ini. Itu bab meminta ilmu yang apa faidahnya? Apa faidahnya? Baik, berarti ada berapa poin? 3. Sekarang kita bahas satu persatu dari 3 poin tersebut. Poin pertama, dasar atau dalil-dalil apa tadi? Apa? Ngapunten, saya selalu bertanya itu supaya sama. Sing tak sampekno mbek sampean catet lho. Ngaten, soalnya saya sering menemukan buku jamaah itu sing diterangno mbek sing dicatet itu gak padha, Pak. Loh nggih, saya itu. Saya sering menemukan termasuk materi saya. Aku gak ngini oleh nerangno ngono. Kebaca sama saya gitu loh. Saya nemu jamaah tulis buku catatan ngeten iki. Jadi di situ ada kajiannya Ustadz Abdul Rauf, ada kajiannya Ustadz Abu Aslam, lengkap di situ. Nah, pas tak buka itu materi saya, judulnya bener, dalilnya bener, keterangannya sing salah. Aku gak nerangno ngene iki, salah iki ngono. Lah ngene iki nek digomoli terus diterapno piye? Sementara kesalahan itu dinisbatkan kepada saya. Apa Masya Allah, ngeri loh jenengan loh.
Awas makane kudu diteliti. Aja kadek disimpul-simpulno dhewe gitu. Itu sering kita temukan. Beberapa kali saya temukan bukunya jamaah ini. Makanya sering saya ulang-ulang. Bon, jadi yang poin pertama apa? Dalil-dalil tentang perintah untuk meminta ilmu yang bermanfaat atau agar minta ilmu yang bermanfaat. Dalil pertama dari Al-Quran, Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Masya Allah ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk minta ilmu, untuk minta kepada. Bukankah Allah mencukupinya? Allah telah mengajarkannya dan Allah telah membekalinya. Tapi kenapa Allah perintahkan kepada beliau untuk minta? Nah, Allah perintahkan kepada Nabi untuk minta. Bisa bilangkan lah ini, Nabi itu sumbernya ilmu, tapi tetap Nabi diperintahkan oleh Allah untuk minta kepada Allah. Surat Toha ayat 114. Ya, surat Toha 114. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Nggih. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah ini, Fata'allahul Malikul Haq wala ta'jal bil Quran. Perhatikan, wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. Ayat ini peringatan dari Allah kepada Nabi. Jadi sebab turun ayat ini ketika malaikat Jibril itu nyampaikan wahyu, ketika membacakan wahyu, ya, sebelum wahyu itu tuntas dibacakan, ya, Nabi telah mendahuluinya. Tolong diperhatikan. Ya. Jadi sebelum malaikat Jibril selesai membacakannya, itu Nabi itu tergesa-gesa untuk mendahuluinya. Jadi mengiringi gitu. Malaikat Jibril bacakan, dia ikut bacakan. Nabi menyampaikan wahyu, dia ikut mengikuti bacaan Jibril. Makanya ditegur oleh Allah, wala ta'jal bil Quran. Jangan kamu tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran sebelum selesai, sebelum tuntas. Nah ini adab. Sama dengan kajian. Nek pengajian itu Pak jelaskan itu kok ono sing aneh ganjil, itu jangan langsung angkat tangan, Ustaz nanya, itu jangan. Paham ya? Biarkan Ustaz itu menyampaikan sampai selesai. Ojo main potong kompas. Nah, saya paham nih. Jadi ini etika di dalam berdiskusi, etika di dalam belajar, etika di dalam berdialog. Perhatikan. Begitu juga tentang ketika orang berbicara seperti mungkin musyawarah. Orang baru menjelaskan, terus sesuatu ada yang ganjil buat sampai langsung stop gitu. Maaf, saya interupsi dulu. Biarkan dia selesai. Paham ya? Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Biarkan dia sampai selesai. Nah, setelah berhenti berbicara sampaikan, apa sudah cukup penjelasannya? Nah, kalau sudah cukup, tadi ada yang ganjel, sampaikan. Jangan main apa? Potong kompas. Motong pembicaraan orang itu nggak baik. Kebiasaan-kebiasaan buruk demikian. Termasuk belajar, ingatan. Dengarkan dengan baik, biarkan sang guru, sang pengajar nyampaikan sampai tuntas, baru tanyakan.
baru sampaikan. Pun ini pertama. Kemudian pada ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, berdoalah engkau Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Perhatikan, tambahkan. Kalimat ini menunjukkan adanya kekurangan. Saged dipahami ini? Makanya kalau ada orang sudah membaca doa ini, ning rumangsa ilmune cukup, perhatikan, dia nggak paham dengan ayat ini. Orang kalau membaca doa ini, itu merasa ilmunya nggak ada apa-apanya, Pak. Sehingga panjenengan kali kalau masih ngaji riwari modelnya kayak apa, tetap nggak cukup ilmu kita itu sedikit ilmu kita itu. Makanya diajarkan, doa ini mengajarkan sifat tawadhu. Apa itu? Merasa kurang dari ilmu ini. Makanya kita minta, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada. Kenapa kok ditambah? Karena kurang. Makanya jak rumangsa keminter. Paham, Bun? Nah, nggak usah merasa pinter, nggak usah merasa sudah banyak ilmunya. Jujur Pak, kalau kita katakan jujur, kalau kita dicek benerin ilmu kita belum apa-apa. Gitu. Kita belum, dari mulai akidah yang paling dasar sekali, dicek mana itu mereka. Masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui, belum banyak yang kita pahami dari ilmu ini. Lawang definisi aja kita belum menguasai dengan benar. Jadi pertanyaan nih, definisi ilmu ini apa? Mahwal ilm, apa yang dimaksud ilmu itu? Dia bingung tuh Ustaz. Hah? Coba kalau jenengan dijelaskan, tolong sebutkan apa yang dimaksud ilmu. Satu. Yang kedua, ada berapa macam ilmu? Sebutkan berapa macam ilmu yang bermanfaat. Berapa tingkatan ilmu. Nah, kalau kita sudah bisa menjelaskan, perhatikan ya, menawi sampean kali kula niku sampun saged jelasne siji, definisi ilmu, macam-macam ilmu, tingkatan-tingkatan ilmu, jenis ilmu yang bermanfaat. Ya, tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kalau ini sudah kita pahami, berarti paham apa itu ilmu. Nek durung berarti durung. Ngono ae. Padahal ndaki. Definisi aja lu marat-marit kita ini. Terus sok. Gak malu dah gitu, gak malu dah gitu. Jangan sok. Itu yang menghalangi ilmu masuk ke dalam hati. Saya ingatkan, sok merasa berilmu, Anda terhalang dengan sifat itu untuk menjadi orang soleh. Anda terhalang untuk menjadi orang soleh. Gak main-main resiko ini. Karena orang soleh itu gak ada punya sifat merasa lebih, gak ada. Itu bukan sifatnya orang soleh demikian. Itu bukan sifatnya orang-orang soleh, gak ada. Salafus soleh, generasi terbaik dari umat, itu pun tidak ada orang yang merasa itu nggak ada, Pak. Semuanya merasa kecil, semuanya merasa rendah, semuanya merasa kurang gitu. Makanya doa surat apa tadi? Surat Toh ayat 114 ini ngajari kita untuk tahu diri. Kenapa kok kita minta ditambah? Karena ilmu kita kurang. Nah, ini kok saged ditingali, Pak. Saged ditingali napa? Buku akidah yang sudah kita miliki napa mawon. Nah, iku konangan kok akhirnya. Konangan ya. Ayo buku akidah yang sudah kita miliki apa? Ya. Sudah, enggak usah diteruskan. Ya ngono kok ndekik kadang-kadang ya astagfirullah. Tahu diri lah. Tahu diri, enggak usah sok ya. Pun
Ini dalil pertama. Dan pelajarannya sangat luar biasa ini. Pelajarannya luar biasa. Yang kedua, dalil dari sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, "Salullaha ilman nafi'ah." Salullaha ilman nafi'ah. Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Wa ta'awwadu, dan berlindunglah billahi kepada Allah. Wa ta'awwadu billah, dan berlindunglah kalian kepada Allah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini dalil yang kedua. Saya ulangi. Dalil yang kedua dari sunnah. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Salullaha. Salullaha, mintalah kepada Allah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Lalu Nabi mengatakan wa ta'awwadu billah, dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Bon, ini poin pertama. Dalil-dalil diperintahkannya kita minta kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Poin kedua, napa wau? Ayo. Poin kedua, apa tadi? Alasan-alasan kenapa kita disuruh minta. Minta dongo Pak, jaluk. Jaluk. Makanya Nabi mengajarkan, Masya Allah, masuk dalam zikir pagi dan petang. Minta ilmu yang bermanfaat. Pagi petang minta ilmu. Kenapa? Karena masing-masing masa ini punya ilmu sendiri. Ilmunya menghadapi perjuangan pagi dan siang itu nggak sama ilmu yang dibutuhkan untuk menghadapi waktu malam. Ya, ilmu untuk melakukan amalan-amalan di waktu pagi dan malam dan siang itu nggak sama ilmunya dengan amalan-amalan di waktu malam, nggak sama. Makanya butuh ilmu masing-masing. Nah, alasan-alasan ini apa kira-kira? Yang pertama, alasan diperintahkannya kita harus minta kepada Allah karena manusia itu fakir. Manusia itu sangat butuh kepada Allah. Manusia itu miskin akan ilmu. Ini yang pertama, dasarnya ini. Nah, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 35 ayat 15. Surat Fatir. Surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Nah, wahai manusia, antumul fuqara.
Nah, perhatikan, antumul, kalian itu semuanya fakir. Apa itu fuqara? Fuqara itu adalah orang yang selalu mengalami kekurangan. Makanya fakir dan miskin itu beda. Ngoten. Fakir lebih parah daripada miskin. Fakir itu nggak pernah cukup, kurang terus. Makanya definisi fakir itu adalah orang yang rezekinya kurang dari kebutuhan. Paham ya? Jadi wong niku nek penghasilannya kurang dari kebutuhan itu disebut, nek pas-pasan disebut miskin. Ngepres ya, miskin. Lah kita ini di dalam pandangan Allah fakir semua. Makanya kalau kan pesen ojo sok. Bu, Pak, kalau Anda tahu ada orang fakir lalu menyombongkan diri, apa komentar Anda? Hah? Nek jenengan itu ngerti ada orang itu fakir dan kita tahu dia itu fakir, lalu dia menyombongkan diri, apa komentar kita? Kebun dasi ya Pak, larat aja. Wong larat aja kan pola. Kita di mata Allah itu fakir. Panjenengan lihat ulama-ulama yang soleh di dalam memberikan komentar muqaddimah kitab yang dicatat. Saya ulangi. Jenengan simak ulama-ulama kibar ketika memberikan muqaddimah di dalam kitab yang beliau catat, tanda tangannya niku ditulis al-fakir ilallah. Ngerti jenengan? Tanda tangannya itu ditulis al-fakir ilallah. Al-Utsaimin, al-fakir ilallah. Salim Id al-Hilal, al-fakir ilallah. Itu hampir semua ulama kibar demikian. Al-fakir ilallah itu apa? Kami ini rendah, kami ini miskin yang selalu butuh kepada Allah, hamba yang selalu butuh kepada Allah. Maka memiliki sifat-sifat tawadhu. Nah, ulama itu semakin tinggi ilmunya itu semakin rendah dirinya. Nggak ada ceritanya orang semakin tinggi ilmunya semakin angkuh orang ceritanya Pak. Makanya kalau panjenengan setelah ngaji, setelah tahu dalil mestinya lebih tawadhu sifatnya. Lebih mengurangi gaya. Mari ngaji gaya tok. Nah itu ilmunya siapa? Yang kita ambil itu ilmunya siapa? Mau mari ngaji tambah ilmu, tambah nasihat, tambah iman, kok gayanya banyak, itu di mana? Ya, nggak nyambung. Pun ya, itu yang pertama. Allah mengatakan antumul fuqara, kalian fakir kepada Allah SWT. Artinya apa? Kita selalu butuh kepada Allah. Selalu butuh kepada Allah. Manusia itu lemah Bapak. Manusia itu sangat lemah. Sangat lemah. Kalau jenengan nyimak materi kami kemarin pada hari Rabu, itu ada materi cukup menarik. Apa? Hidup itu butuh teman. Saya tak takoni sampean. Sampean bisa jalankan kehidupan dan tugas-tugas panjenengan tanpa seorang teman, bisa Pak? Ya, bisa. Hah? Suami bisa nggak jalankan tugas hasilnya sempurna tanpa teman? Tidak bisa. Hah? Makanya kau usah begedut dadi suami. Rungokno wong lanang-lanang ya rungokno ngono lho. Cok pleta-plete dadi wong lanang. Ibu-ibu bisa nggak jalankan tugas Anda sebagai seorang istri dengan sempurna tanpa teman? Bu?
Makanya gak usah endel-endel. Nggak bisa. Ustadz, sehebat apapun metode yang dimiliki, cara yang dimiliki, bisa nggak sukses di dalam dakwah tanpa teman? Nggak bisa. Saya bisa sukses ngaji di sini karena di sini ada panitia. Coba kalau nggak ada panitia, saya ke sini datangi siapa? Ketemu satpam, kajeng ketemu nih Ustaz. Ngaos, kali sinten? Mbuh. Nggak bisa. Hidup ini butuh teman. Nah, gitu. Nggak bisa, jalan itu nggak bisa. Bon, ini alasan pertama. Karena manusia fakir. Yang kedua, yang pertama itu karena manusia selalu butuh kepada Allah, itu yang poin pertama. Yang kedua adalah karena ilmu yang diberikan Allah kepada manusia itu sedikit, terbatas. Ilmu yang diberikan kepada Allah itu terbatas. Sedikit yang diberikan. Nah, ngaten. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala di dalam surat 17. Ya. Surat Al-Isra ayat 85. Ayat pinten? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nggih, sudah? 85. Nggih, ayat 85. 17:85. Yeah. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah Muhammad, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Mereka bertanya tentang ruh. Ya. Maka ketika Nabi ditanya oleh orang-orang ahlul kitab, "Ya Muhammad, apa itu ruh?" Pertanyaan itu bukan karena mereka nggak tahu, ingin ngetes Nabi. Kalau dia Nabi nggak mungkin jelaskan, begitu. Akhirnya Nabi pun nggak menjelaskan sampai beberapa hari. Baru turun ayat, "Kul," katakan Muhammad, "Ar-ruh min amri rabbi." Ruh itu urusan Allah. Nabi tidak diberikan penjelasan secara detail tentang masalah ruh. Makanya jawabnya singkat, ruh itu urusan Allah. Lalu Allah mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali makanya kita minta ditambahkan ilmu oleh Allah Ta'ala. Itu karena Allah tidak memberi kita pada ilmu kecuali sedikit. Supaya apa? Supaya orang selalu merasa butuh kepada Allah. Nah, makanya dikai penjelasannya tadi iki menungso niku ben ngerti posisinya. Manusia itu identik Pak, nek duwe kelebihan titik ngono mblegedele niku lho. Iya, itu identik manusia itu begitu. Kalau merasa punya kelebihan, faktor-faktor kesombongan itu sangat kuat. Sangat kuat. Dan manusia itu selalu ingin memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan orang dan ingin dipandang lebih dari orang lain. Makanya disebutkan alhaqumut. Nah, itu sifat dasarnya teng mriku nih. Seneng nek duwe omah gak padha karo liya iku seneng. Duwe kendaraan yang beda dengan yang lain itu seneng gitu loh. Itu yang dimaksud at-takatur. Nah, itu. Karena kalau bikin rumah itu jarang yang menyamai lingkungan, kecuali perumahan. Itu pun kadang-kadang kudu beda. Kenapa?
Karena ada yang dibanggakan di sana. Ya Allah. Karena ingin ada yang Yang ketiga, kenapa kita diperintahkan untuk selalu minta tambahan ilmu? Alasan yang ketiga, karena kebutuhan manusia kepada ilmu. Ini nasihatnya Imam Ahmad. Ya, ini nasihatnya Imam Ahmad. Ya, hajatun nas, kebutuhan manusia kepada ilmu itu asyaddu, lebih besar, lebih besar dari kebutuhan makan dan minum. Ini nasihatnya Imam Ahmad. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan makan dan minum. Mengapa Imam Ahmad berkata demikian? Sebab kebutuhan manusia makan dan minum itu bisa dihitung dengan jari, Pak. Coba sehari itu kira-kira paling banter kita makan berapa piring? 4 piring. 4 piring, 5 piring lah, sing rodok longgar ngoten niki. Sing weteng-weteng rodok molor niku ya. Gitu. Gitu. Ya paling 5 lah, mungkin baksone anaknya apa lagi gitu ya. Minim sekali Pak kita. Sementara kebutuhan manusia kepada ilmu setiap saat. Setiap saat kita itu butuh ilmu. Setiap kondisi, setiap aktivitas itu membutuhkan ilmu yang berbeda-beda. Ilmunya nggak sama. Coba jenengan mandi. Butuh ilmu sebelum mandi. Sebelum masuk kamar mandi itu butuh ilmu. Di dalam kamar mandi butuh ilmu. Keluar kamar mandi butuh ilmu. Loh, gitu loh. Masing-masing kondisi itu butuh ilmu yang nggak sama. Gimana? Apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi? Nah ini kan ilmu, kita butuh ilmu. Apa ae sing dilarang? Menyanyi gak oleh. Murojaah. Masya Allah. Saking semangatnya ngaji sampai jero kamar mandi pun murojaah. Nah nggak boleh kan? Jadi ngerti sing perlu dipelajari, apa saja yang nggak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Masuk masjid butuh ilmu. Berangkat ke masjid butuh ilmu. Ada doanya itu. Doa berangkat ke masjid. Ada kan enggak? Hah? Ada. Masuk masjid ada sendiri. Di dalam masjid apa yang harus dilakukan dan apa yang enggak boleh dilakukan? Butuh ilmu. Di dalam masjid. Ini butuh ilmu yang berbeda lagi, Pak. Apa yang mesti kita harus lakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Bertamu sebagai seorang tamu butuh ilmu. Tuan rumah butuh ilmu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan kebutuhan ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum. Ini yang mendasari kenapa kita diperintahkan untuk selalu minta tambahan ilmu. Ada berapa tadi alasannya? 3. Coba Pak Oto dengan bacakan apa alasan-alasannya. Yang pertama, karena manusia adalah fakir atau miskin akan ilmu. Sesuai Quran 35 ayat 15. Terus? Karena ilmu yang diberikan oleh Allah sangat terbatas. Yang kedua, sesuai Quran 17 ayat 85. Terus? Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih besar dari kebutuhan makan dan minum. Disampaikan oleh Imam Ahmad. Bukan hadis ya, ini nasihatnya Imam Ahmad. Bukan hadis, ini nasihatnya Imam Ahmad.
Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga tadi apa? Faedah atau pelajaran. Faidah yang bisa diambil pelajaran dari bab ini. Apa faidahnya? Apa faidahnya? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini, bab tentang doa, minta terhadap Allah kan ilmu ini. Pelajaran yang pertama adalah di dalam doa terkandung dua kaidah yang sangat agung. Di dalam doa terkandung dua kaidah yang sangat agung. Ada dua kaidah yang sangat besar. Kaidah yang pertama, doa merupakan bentuk iktiraf. Doa merupakan bentuk iktiraf. Iktiraf itu artinya sebuah pengakuan. Seorang hamba kepada dirinya sendiri. Di dalam doa terkandung sebuah iktiraf, pengakuan seorang hamba terhadap dirinya akan keberadaan dirinya, bahwa hamba itu adalah lemah. Hamba ini lemah, kita ini lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini miskin, kita fakir. Ya. Kita sangat butuh kepada Allah. Kita bukan pemilik, tapi kita adalah zat, kita adalah orang yang diberi, bukan pemilik. Ini kesadaran pertama. Itu terkandung di dalam doa. Makanya doa itu sebuah apa? Adanya suatu pengakuan. Kenapa Anda minta? Karena kita butuh. Kenapa Anda minta? Karena saya nggak punya. Kenapa Anda minta? Karena miskin. Kenapa minta? Karena kita lemah. Akui kelemahan itu, menjadikan kita tawadhu. Ini pertama. Kaidah pertama, di dalam doa terkandung apa? Sebuah iktiraf, sebuah pengakuan dari seorang hamba terhadap dirinya, bahwa dirinya adalah miskin, dirinya adalah fakir, dirinya adalah jahil. Kita lemah, kita nggak ngerti, kita bodoh. Kita tahu ilmu itu karena Allah memberi ilmu kepada kita. Allah membiarkan kita bodoh selamanya itu bisa, Pak? Sakit apa kan? Sakit, Pak, sakit. Allah yarham. Hati-hati. Kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, di dalam doa terkandung sebuah pengakuan. Di dalam doa terkandung sebuah pengakuan bahwa segala kebutuhan yang dibutuhkan manusia itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam doa terkandung sebuah apa? Pengakuan bahwa seluruh perkara yang dibutuhkan oleh manusia itu ada di sisi Allah. Allah adalah sang pemilik segala perkara yang dibutuhkan oleh manusia.
Dialah sang pemilik, dialah yang mampu, dialah yang kaya, dialah yang kuat, dialah yang mengetahui. Sedangkan kita tidak mengetahui. Ini pelajaran pertama. Ini pelajaran pertama. Ayo. Nama Pak? Pelajaran pertama Pak? Di dalam doa terkandung dua kaidah. Kaidah pertama apa? Adanya pengakuan tentang seorang hamba terhadap dirinya sendiri, bahwa diri seorang hamba itu fakirun. Dah kita lemah. Kita lemah, nggak punya kekuatan apapun tanpa diberikan pertolongan. Makanya kita dianjurkan oleh Allah ketika akan keluar rumah, pripun? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata. Apa sih faedah doa niku Pak? Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di tengah jalan nanti. Dan kalau Allah mengendaki sesuatu, kita nggak bisa menghindar. 1 menit kita akan mengalami kecelakaan, itu nggak ngerti Pak. Makanya kalau di jalan penuh dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita melakukan perjalanan banyak apa? Berzikir betul. Termasuk ke tempat-tempat rekreasi. Hati-hati, ini jarang dikir. Soalnya mikir seneng-seneng tok bisa. Iya betul. Iya, banyak berzikir betul. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, di dalam bab ini menunjukkan tentang betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya ilmu yang bermanfaat bagi manusia ini. Di dalam bab ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kedudukan ilmu dalam kehidupan manusia ini. Apa di antara kedudukan terpenting daripada ilmu ini? Ilmu adalah segala-galanya bagi manusia. Ilmu ini segala-galanya dari terhadap manusia. Kenapa ilmu dikatakan segala-galanya bagi manusia? Karena manusia tidak bisa menjalankan kehidupannya, baik yang berhubungan diri sendiri, dengan orang lain, dengan dunia, dengan akhirat tanpa ilmu. Manusia nggak bisa menjalani hidupnya tanpa ilmu. Apa yang Anda bisa lakukan ketika Anda nggak punya ilmu? Nama Pak? Nggak terarah. Enggak tuh ilmu. Urusan dunia, untuk bisa ngerjakan urusan dunia butuh ilmu. Sampe enggak duwe ilmu, nganggur jenengan. Walaupun awak ilmu. Orang mencari pekerja itu mencari pekerja yang tahu tentang ilmu. Duh gimana? Makanya sampean tingali lowongan kerja. Enggak setiap orang diterima nih. Ya. Yang butuh kerjaan itu banyak. Tapi begitu jenengan sakit Pak, akuntansi, enggak bisa. Enggak diterima walaupun sampean sangat antusias untuk bekerja. Yang dibutuhkan ilmu di sana. Itu dunia, agama. Apa yang bisa kita kerjakan terhadap agama ini tanpa ilmu? Bu, Pak, bisa nggak orang menjalankan agamanya dengan benar tanpa ilmu? Dari segala lini agama ini ilmu. Imam Ibnu Sirin mengatakan,
Inna hadzal ilma dinun. Kata Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Masya Allah. Kata Imam Ibnu Sirin, ilmu ini adalah agama. Agama itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah imamnya amal. Amal itu mengikuti ilmu. Nah, ilmunya salah, amalnya mesti salah. Masa ini segala-galanya, Pak. Urusan dunia, urusan rumah tangga. Sikap seorang suami kepada istri yang mungkin sifatnya nggak baik, butuh ilmu apa enggak? Butuh ilmu enggak? Sangat. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Ada seorang istri yang sudah berusaha menjadi orang soleha, tapi suaminya begini. Bagaimana istri tersebut harus bertindak? Mohon petunjuk. Belum. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Orang anak ini ada orang tua, sifatnya begini. Yang dilakukan anak serba salah pada orang tua. Mohon petunjuk. Itu ilmu yang dimaksud menghadapi problematika keluarga. Kerja juga demikian. Ustadz, dalam kerjaan saya itu ada aturan begini, Ustadz, yang baru ini. Untuk memberikan peningkatan ketertiban, keindahan dalam perusahaan, maka diperhatikan seorang karyawan tidak boleh bertato, sepakat. Tidak boleh rambut gondrong, sepakat. Tidak boleh rambut disemir, sepakat. Tidak boleh berjenggot, bingung. Ada tak itu? Ustadz, kalau saya harus begini, apa sikap saya? Ini pekerjaan pabrik, apa urusan ini karo ilmu agama? Ada ternyata. Apa itu? Menghadapi kebijakan-kebijakan. Itu ilmu apa enggak? Ya Allah, mana kehidupan kita yang enggak butuh ilmu, Pak? Maka pelajaran yang kedua dari bab ini, doa ini mengajarkan, bab ini mengajarkan kepada kita bahwa apa tadi? Tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia, karena ilmu itu segala-galanya bagi manusia. Ini yang pelajaran yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga bahwa dianjurkan setiap hamba untuk selalu melibatkan Allah. Dianjurkan bagi setiap hamba untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap permasalahannya. Menghubungi Allah untuk setiap persoalannya. Meminta pertolongan kepada Allah dari setiap masalahnya. Jangan tinggalkan Allah. Masalah apapun, hubungi Allah. Masalah apapun, hubungi Allah. Ya, masalah apapun, hubungi Allah. Jangan dihadapi dengan logika, jangan dihadapi dengan akal. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Mendatangi masalah, libatkan Allah. Problematika kehidupan, libatkan Allah. Ada ujian-ujian datang, hubungi Allah. Ini pelajaran penting bagi kita dalam bab ini. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat
tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ya, faedah yang keempat, min alamati ilmu nafi'. Di antara tanda-tanda ilmu itu bermanfaat, yang pertama, ilmu itu melahirkan sifat khasyah. Tanda-tanda ilmu bermanfaat adalah ilmu melahirkan sifat khasyah, melahirkan rasa takut kepada Allah dan takut kepada dosa. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 35 ayat 28. Surat Fatir ayat pinten? 28. Wa minan nasi wat-tawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ya. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat yang menjelaskan sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah ulama. Apa tafsirnya ini? Tafsir yang pertama, perhatikan. Jadi yang dimaksud hamba, di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Itu pengertiannya bagaimana? Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, kafa bil ightirari jahlan wa kafa bi khasyati ilman. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, cukuplah. Ya. Orang terperdaya, orang yang terperosok di dalam kemaksiatan itu bentuk kebodohan. Ya, cukuplah orang dikatakan bodoh kalau orang itu terperosok di dalam kemaksiatan. Wa kafa bi khasyatillahi ilman, cukup orang itu dikatakan berilmu dengan rasa takutnya kepada Allah. Jadi rasa takut itu cermin adanya ilmu yang bermanfaat. Ini perkataan Ibnu Mas'ud yang pertama. Yang kedua, ini masih pernyataan sahabat Ibnu Mas'ud. Apa yang disebut ilmu yang bermanfaat itu? Ya. Yang kedua kata sahabat Ibnu Mas'ud, laisal alim bi kathratil hadis war riwayah. Ya. Orang yang berilmu itu bukan orang yang pandai ceramah atau banyak hafal riwayat, hafal hadis, hafal Quran, bukan. Laisal alim bi kathratil hadis war riwayah. Yang dikatakan orang alim itu bukan yang pintar ceramah atau hafal dalil, bukan. Akan tetapi al-alim, orang yang berilmu itu adalah bi kathratil khasyah, orang yang banyak rasa takutnya kepada Allah. Nah, cukup dikatakan orang itu berilmu apabila dia punya rasa takut kepada Allah. Nah, kenapa rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada dosa dikatakan bentuk daripada ilmu yang bermanfaat?
Kenapa dikatakan demikian? Kenapa standarnya kok ilmu? Standarnya kok rasa takut baru dikatakan orang itu berilmu? Sebab rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada dosa melahirkan dua sikap mujahadah. Saya ulangi. Rasa takutnya seorang hamba kepada Allah dan rasa takutnya hamba kepada dosa itu melahirkan dua sifat mujahadah. Melahirkan dua sifat mujahadah. Lahir dari dirinya sikap bersungguh-sungguhnya dalam dua hal. Yang pertama adalah yujahiduha, dia bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah. Nih, lahir dari sifat mujahadah tadi lahir dari sifat khasyatullah. Mani wong niku tambah wedi, Pak. Taatnya niku tambah meningkat. Tambah wedi nang Gusti Allah, taatnya itu akan semakin meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa takut kepada Allah dan dosa itu melahirkan mujahadah apa? Untuk menjauhi perkara-perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah. Jadi rasa takut itu yang menjadikan kenapa kita nggak mau melakukan dosa? Karena takut. Wong sing nglakoni dosa iku gak ro wedi karo dosa. Kenapa kok kita masih istiqomah ngerasani orang? Karena kita tidak takut dampak dari ngerasani. Nek duwe wedi gak wani. Sampeyan tingali, wong loro wedi penyakite kumat, berani makan sesuatu? Hah? Gak berani. Yang menghalangi dia menjauhi perkara tersebut karena rasa. Makanya doanya Nabi apa, Pak? Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, berikan kepadaku rasa takut kepadamu. Berikan kepadaku rasa takut kepadamu. Dengan rasa takut itu menjadi sebab penghalang antara aku dan maksiat. Dadi wong niku nek rasa wedine kuat, wedi karo Allah ni kuat, wedi ning dosa ni kuat, semakin kuat menjauhi apa yang di rasa takut itu menjadi penghalang dirinya dengan maksiat itu. Ndak wani maksiat. Biyen durung ngaji, krungu dangdut, Masya Allah. Sak ndas-ndase metu kabeh. Melok kokil-kokil ngoten. Lho nggih mboten? Sak niki kula mbek sam kan beda ta, Pak? Itulah ilmu yang merubah kita itu. Mbah-mbah niku nek duwe putu niku ayo ketok lucune anake diapakno, dipancing ditabuhi. Lho ini ya. Ayo tok deng. Akhir anak yang ndase cendul-cendul ngoten iki. Sekarang tidak berani kita mengatakan demikian. Apa yang menghalangi? Apa tadi? Rasa takut kepada Allah itu penghalang. Ibu-ibu yang dulu mungkin dianugerahi rambut yang bagus, kemana-mana sing dipamerin apa nih? Rambutnya, sing di kelabang, sing dikuncit, sing diponi, sing dijembrak, sing di pak noe, pamer. Sekarang kita keluar rumah walaupun cuma nutup pintu saja, walaupun cuma sekedar mengambil anduk di teras, tidak berani untuk membuka aurat. Kenapa? Rasa takut kepada dosa yang menjadi sebab. Nah, ini pelajaran yang keberapa? Yang keempat, ilmu yang bermanfaat, tanda-tandanya apa tadi? Melahirkan sifat khasyah.
Tanda-tanda ilmu bermanfaat satu. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat melahirkan khusyuk. Tanda-tanda ilmu bermanfaat melahirkan sifat khusyuk di hatinya. Surat Al-Isra ayat 107 dan 109. Surat 17, 107, 108, 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Ya. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman sama sekali bagi Allah, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Allah, sesungguhnya janji Allah pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Nah, perhatikan. Poin pertama, ayat pertama, ada pertanyaan? Poin pertama. Ayat 107. Ayat 107 kita lihat. Perhatikan ya. Kalimat pertama, katakan Muhammad, berimanlah atau enggak beriman itu sama saja bagi Allah. Itu pengertiannya piye? Iman gak iman padha ae. Oh berarti oleh milih ya Pak Dewi. Oleh milih gitu. Masih gak iman gak apa-apa. Wong Allah sing ngongkon. Piye? Nah, jadi yang dimaksud sama saja bagi Allah. Kamu beriman tidak beriman itu nggak ngefek kepada Allah, gitu loh. Paham ya? Sampai taat gak taat bagi Allah itu untuk Allah itu nggak ada efeknya. Ketaatan kita tidak menambah kemuliaan Allah, kekafiran kita tidak mengurangi kebesaran Allah. Intinya Allah itu nggak butuh ibadahmu. Paham? Allah nggak butuh ketaatanmu. Silakan mau kafir silakan. Kemuliaan Allah nggak akan berkurang dengan kekafiranmu. Kemuliaan Allah tidak bertambah dengan ketundukanmu. Kalau Allah perintahkan kamu tunduk, itu karena untuk kebaikan dirimu, bukan untuk Allah. Ini tolong dicamkan baik-baik. Kita sujud, kita baca Quran, itu semuanya untuk diri sendiri. Jadi ini sampai males, berarti itu untuk diri Anda sendiri. Anda sudah menyiapkan lubang neraka itu untuk Anda sendiri. Paham ini? Jadi kalau kita milih kemalasan, yaitu kita sudah menyiapkan kesengsaraan kita di akhirat. Orang bermalas-malasan ibadah itu menyiapkan dirinya untuk sengsara di akhirat. Karena pahala di akhirat itu dengan kesengsaraan ibadah di dunia. Paham ya Pak? Jadi yang dimaksud berimanlah dan tidak beriman sama saja, itu yang dimaksud. Ya, keadaan manusia itu tidak berpengaruh tentang sifat-sifat Allah. Allah tetap maha berkuasa, Allah tetap maha agung, walaupun kita tidak memuji Allah. Sujud atau enggak sujud, taat atau durhaka, itu enggak ngefek tentang keagungan Allah. Allah tetap maha agung. Coba jenengan baca Quran, kita lihat Allah merintahkan kita baca Quran. Kalau bacaan Quran itu diterima oleh Allah, satu huruf berapa yang disiapkan oleh Allah? Untuk Allahnya yang mana?
Allah nggak butuh dengan bacaan Quran, kita yang butuh. Makanya kalau kita membiarkan lisan kita kosong dengan Al-Quran, itu sebenarnya kita sudah menyiapkan kemiskinan kita di akhirat. Bukan untuk siapa saja, kita memiskinkan diri untuk di akhirat. Bukan untuk Allah. Salat jamaah, kita berjalan ke masjid, Allah perintahkan kita. Untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Untuk kita, Pak. Satu langkah menghapus dosa. Satu langkah berikutnya untuk siapa? Untuk Allahnya yang mana? Allah nggak butuh dengan itu. Itu pengertiannya. Itu Lalu di ayat 109, tanda-tanda orang yang bertambah ilmunya, yang diberi ilmu. Kan ayat berikutnya, innalladzina utul ilma, kan begitu kan? Orang-orang yang diberi ilmu, yang mengimani Taurat, yang mengimani Injil di masa-masa sebelum kalian itu. Ya, mereka itu menyungkurkan wajahnya seraya sujud. Artinya mereka tawadhu, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Bentuk kepasrahan diri kepada Allah. Wa yakhiruna lil adqan yabqun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka ke dalam tanah seraya mereka menangis kepada Allah dan bertambah khusyuk. Itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Lah kekhusyuan itu melahirkan at-tawadhu, sikap tawadhu. Sikap tawadhu. Makanya para ulama terdahulu semakin tinggi ilmunya, semakin dikenal tentang apa? Ketawaduannya. Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi tawadunya. Itu kalau kita baca kisah-kisah para ulama tentang ketawaduannya, Masya Allah, kita malu, Pak, malu sekali. Ayo coba, saya untuk misal, Bapak satu malam kepepet tidur di masjid. Lalu sama marbotnya disuruh keluar. Sementara kita tahu tentang dalil-dalil tentang fikih masjid sudah kita kuasai. Lalu marbotnya bilang, Pak, nek jenengan tidur di masjid tak boleh, nanti najis. Kira-kira piye? Ini saya kepepet, Mas. Ini saya kemalaman ini, Mas. Tidak ada yang bisa saya hubungi ini. Ini najis, nggak boleh, Pak. Najis itu diterang pisan akhirnya. Imam Ahmad pernah mengalami peristiwa itu. Membantah? Menunjukkan ilmunya? Didalili sama yang punya marbot ini. Didalili tentang fikih masjid. Imam Ahmad didalili tentang fikih masjid. Yang nguyai segoro, Pak. Persoalannya adalah apa ada action dari Imam Ahmad? Enggak ada. Dia siap untuk pergi meninggalkan. Enggak bantah tentang fikih masjid. Coba. Kalau ini ustad, Mas. Allah. Itu tawaduknya Imam Ahmad. Sakit bercermin di sana kita. Enggak tuntut-tuntut dalil yang kita kuasai. Tawaduk. Bon, terakhir, adapun doa-doa yang harus kita baca supaya diberi ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang sudah masyhur ya di dalam riwayat-riwayat, dan itu biasa kita pakai zikir pagi petang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa-doa yang perlu kita baca. Ya. Kemudian berlindung dari ilmu yang bermanfaat, sudah jelas di sana ada 4 macam musibah, 4 keburukan yang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin. Perhatikan doa ini. Kenapa dihubungkan antara ilmu yang enggak bermanfaat dengan hati yang enggak khusyuk? Dihubungkan di situ. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang enggak bermanfaat, dari hati yang tidak
hati yang tidak khusyuk itu disebabkan ilmu yang nggak bermanfaat. Berarti ilmu yang bermanfaat melahirkan itu, ketemu surat Al-Isra tadi itu. Sakit dipahami nih nggih? Baik. Baik Ibu, Bapak sekalian, ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian ini. Makanya doa terhadap ilmu tidak boleh kita tinggalkan. Ya, minta agar diberi ilmu yang bermanfaat tidak boleh kita. Mari kita lihat hadis terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lalu Nabi mengatakan, wa innama ana qasim. Perhatikan, sesungguhnya saya hanyalah menyampaikan. Perhatikan, saya hanya menyampaikan. Wallahu yu'ti, dan Allah yang akan memasukkan ilmu ke dalam. Contohnya ngajinya tadi. Saat niki saya tugasnya menyampaikan. Saya sudah sampaikan dalil-dalilnya, penjelasannya. Lah nanti setelah jenengan tangkap, jenengan dengarkan omongan seorang ustadz ini, yang memasukkan ke dalam hati, nanti ngeresep ke hati itu Allah. Saged dipahami nih? Jadi yang memasukkan ilmu yang kita dapat dari ustadz, yang memasukkan ilmu ke dalam hati kita, yang kita peroleh dari pengajian, itu Allah yang memasukkan ke dalam hati. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa, minta kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Baik Ibu, ini yang bisa kita bahas pada bab yang ketiga, yaitu adab di dalam thalabul ilm. Hendaknya kita selalu meminta dan memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Sampai di sini kajian kita pagi ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.